Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani muka-muka Bengkulu, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlul kasab yang Allah berikan kepadanya ilmu laduni, maka wajib bagi dirinya untuk mampu dan bisa membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah alamat untuk mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada diri ini, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita cari itu tiada lain adalah diri kita sendiri, bahwa diri kita ini bukanlah diri kita, akan tetapi diri kita inilah nyatanya akan diri Allah itu. Begitulah kita mampu untuk menyikapi dan memahami bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah mir'atillah, cermin untuk memandang wujud nyatanya diri Allah. Begitulah Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi tentang rahasia kita ini. Khalaqal insan ala suratul rahman. Bahwa sesungguhnya insan itu adalah gambaran untuk memandang rupanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa Allah itu sendiri. Jikalaulah Adam dan diri kita ini adalah cermin untuk memandang nyatanya akan Allah, itu artinya apabila seorang hamba yang telah mampu mengenal dan memahami akan hakikat rahasia dirinya adalah alamat untuk memandang akan nyatanya rupa diri Allah, maka disitulah dia mampu mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Jikalau kita telah mampu mengenal Allah sempurna zahir dan batin, maka inilah orang-orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah sebelum datangnya ajalnya, sebelum habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia atau alam syahada ini. Inilah orang yang selamat itu, Bapak Ibu. Jadi orang yang selamat dunia, selamat pula akhiratnya, itu adalah orang yang telah mengenali akan sejati dirinya, bahwa dirinya itulah wujud nyatanya diri Allah itu. Bukankah Allah itu cuma yang wujud satu-satunya? Jikalaulah Allah itu wujud satu-satunya, itu maknanya bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu artinya bahwa diri kita ini itu tiada lain adalah dirinya. Jikalaulah diri kita ini tiada lain adalah dirinya, maka kesempurnaan memandang Allah itu secara sempurna itu tiada lain adalah pada insan ini. Maka wajiblah kita mengenali rahasia yang tersirat di balik insan itu. Siapa rahasia insan itu yang sebenarnya? Ini yang Allah katakan, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku
rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya diri insan itu. Itu artinya siapa yang telah mampu mengenali akan rahasia hakikat dirinya, maka disitulah dia mengenal dan menyaksikan Allah yang telah wujud dan nyata pada dirinya. Inilah pesan Rasul kepada kita, supaya kita ini mampu untuk mengenal, mencari serta menemui Allah, bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita temui, dan Allah yang kita cari itu tiada lain adalah diri sendiri. Apa kata Rasul? Man tolabal maula bigori nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, dicarinya Allah itu di gunung-gunung, di gua dan di hutan-hutan, pasti dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa kita mesti mencari Tuhan itu ke gunung-gunung, ke hutan dan ke gua-gua, padahal Tuhan itu telah nyata pada diri sendiri? Ini Allah katakan, Inna rabbaka akhatu bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, telah wujud, telah nyata, telah terang pada dirimu, bahwa dirimu itu sebenarnya aku, kata Allah. Akulah dirimu. Dirimu itu adalah nyatanya akan diriku. Maka disinilah seorang arifin menyampaikan kalam itu dengan bahasa bersayap, bahasa kias. Apa kata mereka? Bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka jikalau Allah telah mengutarakan itu kepada diri kita, maka inilah yang disebut namanya orang arifin. Inilah yang dikatakan orang yang ma'rifat. Orang arifin, orang ma'rifat adalah orang yang tidak lagi terpandang dan tertilik sesuatu yang lain pada dirinya dan di luar dirinya, melainkan yang terpandang dan tertilik itu hanya Allah semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, karena aku yang wujud, karena aku yang nyata satu-satunya, wujud nyatanya aku itu sudah meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya aku. Lalu bagaimana untuk melihat dan menyaksikan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri? Untuk melihat wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri, inilah pesan Rasul kepada kita. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya Allah yang kamu lihat itu, Allah yang kamu saksikan itu adalah Allah yang nyata dan lebih nyata dari segala yang nyata. Kalaulah pandangan zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dengan pandangan zahir dan apa yang dilihatnya dari segala yang nyata ini. Karena dialah yang nyata, dialah yang wujud pada segala yang nyata, dan segala yang nyata itulah nyatanya akan dirinya. Tapi walaupun Allah itu nyata, Bapak Ibu, lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada diri kita ini, ingat kata Rasul, kamu tidak akan pernah mampu untuk memandang dan menyaksikan akan diri yang maha nyata itu, kecuali kamu keluar dari dirimu, benar-benar kamu berada dalam keadaan mati. Karena orang yang keluar daripada dirinya, orang yang mau mematikan dirinya, dialah orang yang mampu memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Apa kata Rasul? Innakum lan tarabbakum hatta tamutu mutu qabla an tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu kecuali kamu mati. Oleh karena itu kata Rasul, matikalah dirimu sebelum ajalmu datang.
Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Tentunya mati yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, bukanlah mati secara syariat. Kalau mati secara syariat itu adalah ruh melepaskan cangkangnya. Ruh melepaskan tubuh jasmani ini. Maka tidaklah semua orang yang mati secara syariat yang mampu mengenal dan menyaksikan Allah. Karena yang dimaksud oleh baginda Rasul, melihat dan menyaksikan Allah itu mesti mati. Mati yang dikatakan Rasul bukanlah mati secara syariat, tapi mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itulah sebenarnya orang yang mampu melihat dan menyaksikan Allah. Apa makna? Mati secara makna hakikat adalah orang yang mampu melihat dan menyaksikan Allah. Maksudnya Bapak Ibu, matikan kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Kalau tidak ada lagi keakuan dirimu, tidak ada lagi kesadaran dirimu yang merasa wujud dan bersifat, maka disitulah kamu mampu melihat dan menyaksikan Allah, bahwa Allah yang kamu saksikan itu tiada lain adalah diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah nyatanya akan dirimu. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Disitulah sebenarnya kita mampu melihat dan menyaksikan Allah itu apabila kita telah mati kesadaran dan keakuan diri kita. Tapi apabila kesadaran kita belum mati, keakuan diri kita ini belum mati, maka selama hayat di kandung badan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah yang maha wujud dan yang maha nyata itu. Inilah yang dikatakan namanya orang yang butuh sange, Bapak Ibu. Orang yang butuh sange, orang yang benar-benar buta, itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Allah jelaskan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat di akhirat itulah tempatnya itu adalah neraka. Kalau Allah menjelaskan Bapak Ibu, orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk mampu memahami yang tersirat di balik yang tersurat ini. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan itu, yang disebut namanya buta, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi yang aku katakan buta yang sebenarnya itu adalah butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Rupanya orang yang buta mata hatinya itulah yang dikatakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Tilik ke dalam, Bapak Ibu. Kalau kita mau menilik ke dalam, kalau orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu apa pula maksudnya? Butanya mata hati yang dikatakan orang tersesat dan tempatnya di neraka itu maknanya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya, pasti dia tidak akan mengenal Allah yang wujud dan nyata di luar dirinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah melihat Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenalkan Allah.
Rupanya orang yang tidak mengenal Allah itulah yang dikatakan buta sange itu, Bapak Ibu. Orang yang benar-benar buta itu. Inilah orang yang tersesat. Inilah orang yang dalam keadaan zulumat. Orang yang tidak pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Padahal Allah itulah rahasia dirinya. Allah itulah hakikat alam. Kalau Allah itu adalah rahasia daripada dirinya dan hakikat alam, itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita ini asalnya Allah, pasti pulang dan kembali kepada Allah. Makna yang terdalamnya, asal diri Bapak Ibu itu adalah Tuhan, pasti pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Namun yang menjadi problem dan masalahnya, apakah kita yakin dengan apa yang kita dengar? Apa kita yakin dengan apa yang Ustaz sampaikan ini? Bahwa diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Kadang kita ini aneh, Bapak Ibu. Ketika Darwin menjelaskan kepada manusia ini bahwa sesungguhnya manusia itu asalnya daripada monyet, marah kita. Kan manusia itu asalnya daripada monyet, Bapak Ibu. Disebut asal kita ini monyet, kita marah. Tapi dikatakan diri kita ini asalnya Tuhan, oh masa iya? Ragu pula dia, Bapak Ibu. Lalu asal kita siapa lagi? Padahal Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Bahagian daripada diriku itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Memangnya ada yang wujud yang lain lagi selain daripada Allah? Tentu tidak ada, Bapak Ibu, karena Allah itu ahad. Allah itu tunggal, esa, tiada berbilang. Kalau Allah itu ahad, esa, tunggal yang tiada berbilang, itu maknanya tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah, maka alam dan diri kita ini, inilah bentuk lain daripada rupa wujud diri Allah itu sendiri. Maka kita tidak akan pernah menemui yang lain selain daripada dirinya. Suatu contoh, Bapak Ibu. Kita beli semangka, Bapak Ibu. Lalu kita cincang-cincang sebanyak 500 cincang, Bapak Ibu. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menjumpai sesuatu yang lain selain daripada semangka itu? Ini misalnya nih lenang, Bapak Ibu, atau baskom, wak potong semangko itu 500 potong, dicincang dia 500 cincang. Bisakah kita menemui ada wujud yang lain selain semangka yang ada di dalam ember atau baskom itu? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui yang lain selain semangka di dalam baskom atau lenang itu, Bapak Ibu? Karena yang dicincang semangka. Jadi kalau yang dicincang semangka, coba jawaban yang menggigit dikit. Semangka kita potong 500 potong. Kita gini, kita penuhi nih. Pertanyaan Ustadz, kalaulah semangka kita potong 500 potong, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu yang lain selain semangka di dalam baskom itu? Tidak. Apa jawabnya tidak? Karena di dalam baskom itu cuma semangka isinya, Bapak Ibu. Kalaulah di dalam baskom itu cuma isinya semangka, tentu semangka yang kita temui dari 500 potong itu. Apa maksudnya? Kan Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang tunggal. Wujud dan tunggalnya Allah itu bikulli syai'in muhit, sudah meliputi seisi alam, apapun bentuk dan rupa serta wujudnya, apapun namanya, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, mulai dari yang awal sampai kepada yang akhir. Kalau Allah cuma satu-satunya yang meliputi sisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, pertanyaan Ustaz,
Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah pada seisi alam ini? Karena semua alam ini berasal daripada Allah. Ada pendapat yang lain? Halo? La mawjud illallah. Coba bawa kepada contoh semangka tadi, ambil pahamnya di situ. Yang ada hanya Allah. Yang lain? Yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Lihat, Bapak Ibu udah benar, ya, Bapak Ibu benar dalam pahamnya masing-masing. Ya, dalam pahamnya masing-masing. Kalaulah Allah itu wujud tunggal semata-mata, dia yang meliputi sisi alam, tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mampu menemui sesuatu yang lain selain Allah pada sisi alam ini. Itu sebabnya apa? Karena memang dia cuma yang ada semata-mata pada sisi alam ini. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, dia cuma yang wujud semata-mata pada sisi alam ini, pastilah kita tidak akan pernah mampu menemui sesuatu yang lain selain daripada dirinya, karena dialah yang ada seisi alam ini semata-mata. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud pada sisi alam ini, itu artinya bahwa sisi alam ini, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Ini yang mesti diimani. Makanya orang-orang arif bilang, memberikan jalan bagi diri kita ini, bagi yang orang ingin mencari dan menemui Allah. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Maksudnya bahwa Allah lah yang wujud semata-mata pada segala yang ada ini. Yang kedua, suhudul kasro fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa sisi alam ini, inilah nyatanya Allah. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang nampak adalah Allah. Karena dialah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah cermin untuk memandang nyatanya akan dirinya. Inilah yang dimaksud dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Begitulah mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini. Untuk mampu memandang Allah pada segala yang wujud. Pada segala yang ada. Bagaimanapun takwil bentuk dan rupanya. Jangan Bapak Ibu tertipu memandang takwilnya Allah, walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa. Ingat bahwa sesuatu yang lain selain daripada diri nggak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada diri nggak pernah ada, itu artinya bahwa segala sesuatu itulah nyatanya Allah. Apa kata Allah? Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang wujud dan yang esa, tunggal semata-mata. Maka tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata seisi alam ini, melainkan hanya Dia semata-mata. Inilah pandangan orang arifin, pandangan ahlul kasab. Pandai membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Itu maksudnya bahwa alam inilah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Maka siapa yang tidak mampu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa, maka itulah yang dikatakan namanya orang yang buta. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang tidak bernilai ibadah, itulah pandangan yang berdosa. Apa kata Rasul? Man nazara ila syai'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, apakah kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anak cucu dan menantunya, kepada jemaahnya, teman dan sahabatnya, kepada ustadznya, tapi dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan yang nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, itulah pandangan yang berdosa.
Pandangan yang berdosa itu adalah pandangan yang tidak terpandang Allahnya dari apa yang dipandang oleh matanya. Padahal Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata ini. Kalau mata ini nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata ini. Kenapa Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata? Karena pandangan mata itulah pandangan basirah. Pandangan basir, aku itu Tuhan. Balil insanu ala nafsi basirah. Siapakah yang melihat pada matamu itu? Siapakah yang mendengar pada telingamu itu? Siapakah yang berkata pada lisanmu itu? Kalau bukan aku, kata Allah. Karena inilah yang dikatakan wujudullah. Inilah yang dikatakan namanya ainullah. Jadi yang dikatakan wujud Allah itu adalah diri ini, Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ini adalah wujudullah, maka dialah yang melihat pada mata, dialah yang mendengar pada telinga, dia yang berkata pada lisan, dia yang mengetahui pada akal, dia yang berkehendak pada hati, dia yang kuasa pada kaki, dia yang hidup pada jiwa, nyata pada hidupnya, disebut namanya dengan nafas itu. Inilah pandangan yang kasar. Pandangan yang tidak terpandang lagi wujud yang lain selain daripada dirinya. Apabila tidak lagi terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, maka selamatlah kita dunianya, sukseslah akhiratnya kita itu. Orang yang lepas daripada syirik. Makanya syirik itu, Bapak Ibu, taubahnya sama seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Saking hitamnya semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam, tidak mampu kita memandang dan meniliknya, Bapak Ibu. Saking halusnya perbuatan syirik itu, tidak sadar kita bahwa syirik itu telah masuk dalam akal pikir kita. Syirik itu telah masuk ke dalam relung-relung hati kita. Syirik itu telah masuk ke dalam ibadah sholat kita. Syirik itu telah masuk ke dalam ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka makna syirik itu yang sebenar-benarnya, yang dikiaskan oleh Nabi seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Yang dikatakan syirik yang sesungguhnya, Bapak Ibu, apabila masih ada keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada, merasa kita ini yang hidup, merasa kita ini yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Disitulah letaknya syirik itu. Wujuduka dzanbun, adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Itu yang disebut namanya dengan syirik. Maka supaya lepas kita daripada kesyirikan, maka hendaklah kita mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Jangan sampai terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak lagi terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, disitulah kita lepas daripada kesyirikan itu. Inilah orang yang berada dalam keadaan fitrah, orang yang telah kembali mengenali akan sejati dirinya, bahwa sesungguhnya sejati diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Untuk lebih jelas dan pahamnya sejati diri kita ini yang sebenar-benarnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kalau kita ingin lepas daripada syirik, Bapak Ibu, jangan sampai terlihat akan keakuan diri Bapak Ibu. Kalau tidak lagi terlihat akan keakuan diri Bapak Ibu yang berjalan, maka disitulah lepasnya kita daripada perbuatan syirik itu. Itu artinya, bawalah diri Tuhan itu kemana-mana. Jangan kita itu membawa diri kita. Kalau kita membawa diri kita, itu artinya telah ada keakuan dan kesadaran diri kita. Bukankah Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maka disinilah Allah katakan,
Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisap, akan aku perhitungkan. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya juga akan aku minta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya, benarkah ia mengenal aku atau tidak, kata Allah. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu adalah urusan aku. Itu adalah hak aku. Maka amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, dan ma'rifatnya juga tidak aku tanya. Makanya supaya amal kita tidak dihisap, ilmu kita tidak diminta pertanggungjawaban, dan ma'rifat kita juga tidak ingin ditanya, maka bawalah diri Allah itu. Jangan merasa kitanya yang beramal. Jangan kita merasa kitanya yang berilmu. Jangan kita merasa kitanya yang makrifat. Yang beramal, yang berilmu, dan yang bermakrifat itu adalah aku, kata Allah. Karena dirimu itu hanyalah cermin untuk memandang wujud nyatanya diriku. Khalaqal insan ala suratir rahman. Aku jadikan dirimu itu sebenarnya adalah gambaran rupa daripada aku sendiri yang bernama Ar-Rahman itu. Wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu juga adalah kesempurnaan untuk memandang rupa diriku. Disitulah Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, maka siapa yang ada? Yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Allah itulah yang dikatakan namanya Adam itu. Akulah yang Adam itu, dan Adam itu itulah nyatanya aku. Maka Adam itu maknanya alif, dal, dan mim. Alif itu maknanya Allah. Dal itu maknanya dalil, bukti. Mim itu maknanya Muhammad. Maka Adam, Allah itulah dalilnya Muhammad. Allah itulah bukti nyatanya Muhammad itu. Jadi Allah, Muhammad, dan Adam itu esa, Bapak Ibu. Jangan dipisahkan, orangnya satu tuh. Allah tuh nama diriku, Muhammad itu nama wujudku. Adam tuh adalah nama daripada bentuk dan rupaku. Itulah yang disebut insan. Insan itu sebenarnya adalah rahasiaku, dan akulah sebenarnya insan itu. Rupanya Bapak Ibu ndak urang rupanya dah. Walaupun orang mengatakan kita ini orang-orangnya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun insan mengatakan diri kita insan, insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah insan bukanlah kenyataan wujud diri kita, manusia bukanlah kenyataan wujud diri kita, insan bukanlah kenyataan wujud diri kita, lalu siapa insan, siapa orang, dan siapa manusia? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. La ilaha illah ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada orang, pada manusia, pada insan, melainkan yang nyata pada orang, pada manusia dan insan, illa ana, melainkan aku, kata Allah. Ini yang mesti kita pahami. Tahwil Allah itu, tajalli Allah itu. Kalau kita sudah memahami tahwil dan tajalli Allah dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, insya Allah pandangan hati Bapak Ibu tetap selalu tertuju memandang Allahnya dari apa yang kita pandang ini. Maka ini yang akan usah antarkan, sehingga sebelum datangnya ajal Bapak Ibu telah mengenal Allah sempurna zahir dan batin itu, Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba membuka dan menguak akan rahasia kaji alun baralun namanya, Bapak Ibu. Ya. Alun nado diri awak, jangankan diri awak, Bapak Ibu.
alam semesta belum ada. Jangankan alam semesta belum ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada, namanya saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada itu adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada juga belum ada. Itulah yang membuat paning aku tuh. Ya inilah dijelaskan Allah. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada dirimu satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut? Karena dia belum dikenal. Kenapa dia belum dikenal? Karena nur belum ada, alam belum ada. Kalau alam belum ada, maka dia belum bisa dikenal dan diceritakan Bapak Ibu. Inilah artinya ketika itu disebut namanya masa ghaibul ghuyub namanya. Nah, nih. Jadi ini yang disebut namanya masa ghaibul ghuyub. Masa goib di dalam goib, atau masa kuni bil kuni, kuni bil kuni, kosong dalam ketiadaan. Nah itu ala kosong tiada pula lagi. Atau dikatakan juga namanya la ta'yin, masa yang belum nyata. Jadi ghaibul ghuyub, kuni bil kuni la ta'yin, maka disebutlah istilahnya dengan kata-kata la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada kata dan suara bil haqqi ilallah, melainkan semata-mata hanyalah Allah. Allah itu adalah yang tidak bisa disebut. Allah itu nama yang tidak bisa dijelaskan, nama yang tidak bisa diuraikan, yang membuat akal ini jumut, yang membuat pikiran ini buntu, yang membuat aku paning. Itulah yang bernama Allah itu. Maka dia tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dan akal fikir juga bentuk anugerahnya kepada diri kita ini. Disitulah Allah tak bisa dijangkau. Karena dia bukan konsep, dia bukanlah sesuatu. Karena dia bukan konsep, dia bukan sesuatu. Maka disitulah akal fikir ini tidak mampu menjangkau dan menjamak akan dirinya. Dan disitu pula lah namanya lisan dan kata-kata ini tidak mampu menjabarkan akan rahasia dirinya. Karena masa itu adalah masa kekosongan, masa kehampaan, masa tiada di dalam ketiadaan itu. Disitulah letaknya dia bernama Allah. Makanya Allah itu maknanya tidak ada. Maknanya tidak ada. Kalau kita uraikan maknanya satu-satu sampai dia kepada makna tidak ada, kita lihat Allah. Allah ini kalau kita hilangkan huruf alifnya, apa bunyinya Bapak Ibu? Lil. Bagi Allah, untuk Allah.
Kalau dihilangkan lam awalnya, apalagi bacaannya? Lahu. Lahu ma fis samawati wal ard. Kita hilangkan lam akhirnya, apalagi? Hu. Huwal awalu wal akhiru. Dihilangkan lagi hu-nya, ha-nya, apalagi? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang kosong, tapi dia nyata. Apa maknanya dia kosong tapi dia nyata? Maknanya kosong tapi dia nyata, itu artinya tidak bisa diceritakan. Tidak bisa dijelaskan. Tak bisa lagi diuraikan dengan ilmu dan kata-kata. Tak bisa dijangkau dan dijamah oleh akal. Namun dia wujud dan nyata, Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu. Ini apa namanya, Bapak Ibu? Spidol. Bapak Ibu bisa lihat? Dia nyata? Dia wujud? Kalaulah spidol ini nyata dan wujud, sekarang Bapak Ibu, spidol yang wujud dan yang nyata itu, Ustaz letak di sini. Bapak Ibu bisa lihat spidolnya lagi? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat spidolnya padahal spidolnya itu wujud dan nyata? Apa sebabnya? Hah? Dia tidak menampakkan dirinya. Ya. Spidol ini wujud nyata tapi Bapak Ibu tidak bisa melihatnya. Kan tidak bisa melihatnya kan? Tapi dia ada atau tidak? Kalau dia ada, adanya itu nyata atau tidak? Nyata. Tapi Bapak Ibu tidak mampu melihatnya. Disebabkan karena spidol itu belum menzohirkan dirinya. Spidol itu belum menyatakan dirinya. Spidol itu belum menampakkan dirinya. Spidol itu belum mentajalikan dirinya. Itu artinya kapan spidol yang wujud dan yang nyata ini bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu saksikan? Kapan spidol yang wujud dan yang nyata ini bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu saksikan? Apabila spidol ini mentajalikan dirinya. Tajali itu maknanya menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Ya, bukan berarti dia tidak ada. Ada, ya, tapi dia belum menzohirkan dirinya. Allah, walaupun dikatakan ghaibul guyub, Allah, walaupun dikatakan kuni bil kuni, Allah, walaupun dikatakan la ta'yin, Allah, walaupun dikatakan la sautun wala harpun, jangan dibilang dia tidak wujud. Jangan dibilang dia tidak nyata. Dia wujud, dia nyata. Namun belum bisa dikenal. Kapan baru bisa dikenal? Kalau memang dia wujud, setelah dia menzohirkan dirinya. Setelah dia menampakkan dirinya. Setelah dia mentajalikan dirinya. Maka ketika itulah Allah ini menjelaskan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajalikan diriku. Aku nampakkan diriku, aku zohirkan diriku, supaya yang aku tajalikan tadi, dia benar-benar mampu mengenal dan menyaksikan akan aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Makanya ketika dia ingin menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, maka zohir tampaknya dirinya itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut namanya dengan nur. Dari batin lalu dia menjadi zohir. Ini batin Bapak Ibu. Ini batin. Nah. Lalu dia menjadi zohir.
Pertanyaannya, yang batin itukah yang zohir, atau yang zohir itukah yang wujud atau yang nyata? Yang batin inikah yang zohir, yang batin inikah yang wujud, yang batin inikah yang nyata, atau yang zohir ini yang wujud dan yang nyata? Yang batin inilah sebenarnya yang wujud. Yang batin inilah sebenarnya yang zohir. Yang batin inilah sebenarnya yang nyata. Disitulah dikatakan batin ingin dikenal, maka dia menjadi zohir. Maka sebenarnya yang zohir inilah kenyataan yang batin. Muncullah suatu istilah untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena zohir inilah kenyataan yang batin. Bisa memahami itu? Nah, sekarang kalau Allah telah zohir, Allah telah wujud, Allah telah nyata, maka jangan dibilang juga Allah itu gaib. Gaib itu bagi yang tak mengenal. Gaib itu bagi yang tak memahaminya. Tapi bagi yang sudah kenal, bagi yang sudah memahami, dia bukan gaib, dia bukan batin. Akan tetapi dia telah wujud nyata dan terang, Bapak Ibu. Karena yang batin inilah sebenar-benar yang ada. Kalau yang batin ini sebenar-benar yang ada, maka yang batin inilah yang zohir. Kalaulah yang batin ini yang zohir, maka itu maknanya yang zohir inilah kenyataan wujud yang batin itu. Esa itu Bapak Ibu. Di mana letak esanya? Antara batin dengan yang zohir, yang sebenar ada yang mana? Yang batin yang sebenar ada. Kalau yang batin yang sebenar ada, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Yang zohir inilah kenyataan yang batin. Kalau yang zohir ini kenyataan yang batin, itu sesungguhnya yang zohir itulah sebenar-benarnya wujud yang batin itu. Maka jangan dikatakan juga dia gaib lagi. Jangan disebut juga dia batin lagi. Tapi dia telah wujud dan yang nyata, Bapak Ibu. Maka wujud dan nyatanya disebut namanya dengan nur. Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau, itu bahasa syariat. Aku tajalikan engkau li ajli, sebenarnya untuk melihat dan menyaksikan akan rupa diriku. Rupanya mana yang dikatakan rupa Allah, mana yang disebut wujudullah, mana yang dikatakan ainullah. Yang dikatakan rupa Allah, wujud Allah dan ainullah itu adalah nur. Nih Bapak Ibu, ini nur ini dia. Nur inilah yang dikatakan tajalli. Ini memahaminya. Nur inilah yang disebut namanya kezohiran Allah. Nur inilah yang disebut namanya penampakan Allah. Nur inilah yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Nur inilah yang disebut namanya cermin Allah. Nur inilah yang disebut namanya bagian Allah. Nur inilah yang dikatakan percikan Allah. Nur inilah yang disebut namanya copy paste Allah. Nur inilah yang disebut namanya duplikatnya Allah. Nur inilah yang disebut namanya salinan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, mudah Bapak Ibu menghantarkannya kepada makna yang lain, tapi hakikatnya adalah sama. Jadi salinan, ya, copy paste, kemudian
bahagian cermin, bayang-bayang, penampakan kezohiran dan tajalli itu sebenarnya adalah nur. Inilah maksud Allah, wa ja'alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Rupanya diri kita, memang benar diri kita ini adalah bahagian Tuhan. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, maka bahagian diri Tuhan itu siapa sebenarnya itu? Allah itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini apa namanya? Nah, tisu. Dia tunggal, dia esa. Ya. Sekarang, karena tisu ini tunggal dan esa, dia ingin melihat dirinya. Dia ingin menyaksikan dirinya. Ketika tisu ini ingin melihat dan menyaksikan dirinya, maka ditajalikannya dirinya. Ditampakkannya dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dikatakan Allah dalam keadaan jomblo. Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kesepian. Berapa lama Allah itu dalam keadaan jomblo, Bapak Ibu? Ustaz ulang lagi Bapak Ibu. Tisu ini adalah esa tunggal yang tiada berbilang. Dia ingin mengenal dirinya dan dia juga ingin melihat dirinya. Ketika dia ingin mengenal dan melihat dirinya, maka dia mentajalikan dirinya. Inilah yang Ustaz katakan, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Kalau ini adalah dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, berarti sebutannya dua, hakikatnya adalah satu. Nah, lihat, kalaupun hakikatnya esa, sebutannya hanya dua. Pertanyaan Ustadz, ya, sobekkan tisu ini, apa sebutannya bagi tisu yang disobek ini? Sobekkan ini, apa sebutannya, apa namanya bagi tisu yang disobek ini? Inilah yang dikatakan, sobekkan inilah yang disebut namanya bahagian daripada tisu yang disobek. Nah, kalaulah ini bahagian daripada tisu yang disobek, maka bahagian daripada tisu yang disobek ini, itu maknanya tiada lain adalah tisu itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya dia esa. Apa makna yang sebenarnya? Makna yang sebenarnya kalau kita hantarkan kepada paham, mana yang dikatakan zat, mana yang disebut namanya sifat. Ya, yang dikatakan zat itu adalah tisu. Sedangkan bahagian daripada zat itu disebut namanya sifat. Kalaulah bahagian daripada zat itu adalah sifat, maka mana yang disebut yang dikatakan sifat itu? Yang disebut dan yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Jadi yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan zat adalah sifat, zat yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya, maka sifat itu itulah zat yang sebenar-benarnya. Cara menghantarkan pahamnya, pandangan zohir nampak sifatnya, pandangan batin tampak zatnya. Itu maknanya. Kalau kita beri nama, zat ini yang bernama Allah, sifat ini yang bernama Muhammad. Untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad, karena Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Maka Muhammad dengan Allah, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Itu maknanya Allah dengan Muhammad itu adalah Esa. Letak Esanya, Allah itu adalah nama daripada dirinya, sedangkan Muhammad itu nama daripada wujud dirinya.
Disitulah rahasianya. Allah namaku, Muhammad itu nama wujud diriku. Aku juga itu, kata Allah. Itu maknanya Bapak Ibu, ya. Yang disebut namanya adalah nur. Jadi nur ini adalah sifat. Sedangkan yang kosong ini, yang bernama Allah itu adalah zat. Disitulah Ustaz maksudkan bahwa zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah esa. Tidak berpisah cerai dia Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika dia telah mentajalikan dirinya berupa nur, karena nur ini tempat memandang tajali dirinya, nur ini tempat memandang kezuhiran dirinya, nur ini tempat memandang nyatanya akan wujud dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah sifat. Nur Muhammad ini bahasa kiasnya ini adalah cermin untuk memandang diri Allah. Nur Muhammad ini adalah bayang-bayangku, kata Allah, dan akulah yang punya bayang-bayang itu. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa kias lagi, biar kita lebih paham, Nur Muhammad itu adalah zuhirnya aku, sedangkan aku adalah batinnya Muhammad itu. Atau Nur Muhammad itu adalah tubuhku, sedangkan aku adalah ruhnya Muhammad itu. Esa dia Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pisahkan, jangan Bapak Ibu ceraikan Nur Muhammad dengan Allah. Dia Esa dia. Kita selalu tertipu pada saat kita tidak mampu memandang kepada zat. Tertipunya itu pada saat kita memandang sifat. Di situ kita tertipu. Padahal pandangan zohir tampak sifat, tapi pandangan batin tampak zat. Itu memahaminya. Yang ketiga, nur inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Nah, ini lihat. Nur ini yang disebut namanya dengan makhluk. Nur ini yang disebut namanya ya dengan sesuatu. Nur ini pula yang disebut namanya dengan alam. Bahwa yang dikatakan makhluk, yang dikatakan sesuatu, yang dikatakan alam itu adalah Nur Muhammad. Jadi alam itu maksudnya alamat. Alamat untuk melihat dan menyaksikan Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu tertipu dengan bahasa alam, sesuatu, dan makhluk. Yang dikatakan alam itu adalah alamat. Mana yang dikatakan alamat? Nur Muhammad inilah yang disebut alamat untuk melihat dan menyaksikan Allah. Nur Muhammad inilah yang disebut namanya sesuatu. Apa maknanya Muhammad itu sesuatu? Bahwa Muhammad itu adalah bahagian daripada diri Allah. Bahagian daripada diri Allah itu yang disebut namanya dengan sesuatu. Nur Muhammad itu juga yang disebut namanya makhluk. Kenapa Nur Muhammad dikatakan makhluk? Karena Nur Muhammad ini asalnya daripada dirinya. Maka alam, sesuatu, dan makhluk ini tiada lain adalah bahagian daripada diriku. Bahagian daripada diriku, aku itu semata-mata, kata Allah. Nah, paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham atau tidak? Halo? Paham atau tidak nih? Oh, paham ya? Ya. Nah, le jale. Alai. Ustaz le jale. Baik. Jadi Nur Muhammad ini dikatakan makhluk, Nur Muhammad ini dikatakan alam.
Nur Muhammad ini dikatakan sesuatu dan Nur Muhammad ini disebut namanya sifat. Bahasa kiasnya cermin, bayang-bayang, bahagian daripada diri Tuhan. Itu bahasa kiasnya. Sekarang mana yang disebut Nur Muhammad itu orangnya? Karena setiap nama ada orangnya. Jadi Bapak Ibu tak payah lagi mencari Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Hayati. Temui ayahnya, temui ibunya. Ya, itu yang payah. Atau Nur Laili. Jadi Nur Muhammad itu yang mana? Karena setiap nama ada orangnya. Maka Nur Muhammad itulah yang disebut namanya seisi alam nih. Nur Muhammad itu yang seisi alam ini, apapun bentuknya, apapun rupanya. 7 petala langit, 7 petala bumi, isi di antara keduanya. Itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Yang datang, yang duduk, yang mendengar ini, yang menyampaikan ini Nur Muhammad nih. Jadi Nur Muhammad itu telah nyata Bapak Ibu pada langit dan bumi. Maka disitulah Allah menjelaskan, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Nur itu jangan Bapak Ibu artikan dengan cahaya. Nur jangan diartikan dengan cahaya. Nur itu maksudnya adalah terang. Terang itu maksudnya adalah jelas. Jelas itu maksudnya adalah nyata. Nyata itu maksudnya adalah wujud. Itu pahamnya bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Siapa nur? Nur itulah wujud nyatanya Allah. Kalaulah nur itu wujud nyatanya Allah, maka Allah itulah sebenar-benarnya yang dikatakan dirinya dengan Nur Muhammad itu. Karena dia telah zuhir, karena dia telah nyata. Makanya kalau Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, apakah nur ini yang wujud atau Allah itukah yang dikatakan yang wujud? Nur ini kayak yang wujud atau Allah itukah yang wujud? Allah itulah yang wujud. Sedangkan wujud itu makna daripada nur. Itu artinya Allah itu benar-benar wujud, Allah benar-benar nyata. Wujud dan nyatanya Allah itu pada langit dan bumi. Maka disitulah dikatakan bahasa kiasnya Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah wujud, Allah itu adalah nyata. Terang, wujud dan nyatanya Allah itu sudah wujud, nyata dan terang pada langit dan bumi. Maka langit dan bumi ini sebagai bentuk memandang wujud nyatanya Allah dikatakanlah namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu kenyataan memandang rupa diri Allah. Nah, sekarang Nur Muhammad itu yang mana Bapak Ibu? Mana yang dikatakan Nur Muhammad ini tempat memandang wujud nyatanya Allah? Pada alam semesta. Apapun bentuknya, apapun rupanya, ini Nur Muhammad nih, ini Nur Muhammad nih, ini Nur Muhammad ini. Api, angin, air, tanah itu Nur Muhammad itu. Yang hadir ini Nur Muhammad ini. Ini yang mesti dipahami. Apa maksudnya ini mesti dipahami? Kenalilah yang pertama kali diciptakan Allah. Itu bahasa syariat. Kenalilah yang pertama kali yang ditajalikan dari dirinya. Itu bahasa hakikat. Yang pertama kali diciptakannya itu adalah Nur Muhammad. Makanya Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu tempat melihat diriku.
Aku jadikan dirimu cermin untuk memandang rupa diriku. Maka Nur Muhammad itulah yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Sekarang Nur Muhammad yang diciptakan Allah sudah menjadi sekalian alam ini. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam sudah sempurna pada diri Bapak Ibu masing-masing, zahir dan batin, yang dikatakan namanya insan, yang disebut namanya insan. Insan inilah kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Jadi Nur Muhammad pada sisi alam ini sudah sempurna wujud nyata rupanya, yang disebut namanya insan. Jadi siapa yang sudah mengenal insan, pasti dia kenal dengan Allah. Karena insan inilah kesempurnaan memandang Allah. Disinilah rahasianya. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku, maka akulah sebenar-benarnya rahasianya insan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalaulah insan itu rahasia aku, itu artinya siapa mengenal dirinya pasti dia kenal aku. Akulah dirinya itu. Rupanya Tuhan yang kita cari itu tiada lain adalah diri sendiri. Disitulah letak pemahamannya. Kalaulah Tuhan yang kita cari selama ini tiada lain adalah diri sendiri, maka jangan dicari Tuhan itu keluar diri. Carilah Tuhan itu yang telah wujud dan nyata pada diri, karena diri sendiri inilah wujud nyatanya Allah itu. Inilah pesan Rasulullah itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang mencari Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Tuhan yang dicarinya itu adalah dirinya seorang. Itu dia. Lalu bagaimana supaya kita bisa paham? Bagaimana supaya kita bisa mengerti? Sehingga kita mampu mengenal, berjumpa, dan menyaksikan akan dirinya. Ini masuk kita tahap yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa paham dan mengerti, sehingga kita benar-benar mampu menyaksikan akan dirinya? Caranya, mutu qabla anta mutu. Matikanlah kesadaran dan keakuan dirimu. Siapa yang mau mematikan keakuan dan kesadaran dirinya, pastilah dia mengenal Allah, bahwa Allah itulah yang disebut namanya dengan insan itu, dan insan itulah sesungguhnya rahasia nyatanya Allah itu. Makanya apa kata Nabi? Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya adalah mati, tiada, faqad arafa rabbahu, maka kenalah Tuhannya bil hayati. Tuhannya itulah yang hidup. Inilah makna fana itu. Fana itu, fanakan wujudmu ke dalam wujudnya Allah. Fanakan sifatmu ke dalam sifatnya Allah. Lihat Bapak Ibu. Ya, fanakan. Fana ini apa artinya Bapak Ibu? Tanya dulu. Hilangkan, leburkan, hancurkan, hapuskan. Ya. Apa yang dihapuskan, apa yang harus dileburkan, apa yang harus dimatikan,
Nah, yang harus difanakan itu adalah wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Fanakanlah wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Maksudnya, ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tiada, ya Allah. Tuh. Itu yang mesti dipahami ini, ha. Yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tiada, ya Allah. Itulah maksudnya, fanakan wujudmu ke dalam wujudnya Allah, sehingga nyatalah Allah yang wujud semata-mata. Yang kedua, fanakan sami'mu ke dalam sami'nya Allah. Fanakan pendengaranmu ke dalam sami'nya Allah. Maksudnya, ya Allah, yang sami' itu hanya Engkau, ya Allah. Yang mendengar itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tuli, ya Allah. Itu maksudnya tuh. Yang ketiga, fanakan basormu ke dalam basornya Allah. Itu maksudnya, yang basor itu hanya Engkau, ya Allah. Yang melihat itu hanya Engkau semata-mata, ya Allah. Aku ini buta, ya Allah. Kemudian fanakan ya kalamnya kita. Nah, kalamnya kita ke dalam kalamnya Allah. Maksudnya, yang kalam itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bisu, ya Allah. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, fanakan ilmunya kita ke dalam ilmunya Allah. Apa maksudnya fanakan ilmu kita ke dalam ilmunya Allah? Yang tahu itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bodoh, ya Allah. Wah. Fanakan ya kudratmu ke dalam kudratnya Allah. Apa maksudnya itu? Yang kuasa itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini lemah, ya Allah. Kemudian fanakan iradatmu ke dalam iradatnya Allah. Apa maksudnya itu? Yang berkehendak itu hanya Engkau, ya Allah, semata-mata. Aku ini papa, ya Allah. Yang terakhir, fanakan hidupmu ke dalam hayatnya Allah. Apa maksud itu, Bapak Ibu? Yang hidup itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini mati, ya Allah. Kalau kita fanakan wujud kita, sudah kita fanakan penglihatan dan pendengaran kita. Pertanyaannya, siapa yang sebenar-benar wujud? Yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Inilah maksudnya dengan bahasa kias, kesempurnaan tiada adalah ada. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, maka yang sebenar ada itu ya Allah. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kalaulah kesempurnaan tuli adalah mendengar, siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Terus ke bawah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, lalu siapa yang sebenar hidup? Yang sebenar hidup itu adalah Allah. Maka nampaklah wujud Allah itu pada insan ini. Ini melihatnya. Ini insan ini, Bapak Ibu, kita buat di sini. Inilah yang disebut namanya wujud Allah yang nyata pada insan. Kalaulah ini wujudnya Allah yang nyata pada insan sebutannya, maka basirnya kemana memandangnya pada insan? Basirnya Allah kemana memandangnya pada insan? Pada incik matowa. Sami'nya kemana memandangnya pada insan? Talingowa. Kalamnya kemana memandangnya pada insan? Muncungnya. Ilmunya kemana memandangnya pada insan? Pada akalnya. Iradat itu kemana memandangnya pada insan? Itulah pada hati itu. Kudratnya kemana memandang pada insan? Itu yang pada kaki itu.
Hayat itu kemana memandang para insan? Itu pada nafas tuh yang keluar masuknya. Maka inilah disebut namanya wujudullah dan ainullah. Jadi kalau ini adalah wujudullah dan ainullah, nyatanya Allah, maka nyatanya Allah inilah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Nih, insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah yang telah mengenal akan Allah sebagai rahasia dirinya. Jadi dikatakan insan kamil mukamil adalah orang yang telah mengenal Allah zahir dan batin sempurna pada dirinya. Itu yang disebut namanya insan kamil mukamil atau insan paripurna itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mengenali akan rahasia hakikat sejati diri kita adalah Allah, maka bawalah diri Allah. Bawa diri Allah itu maksudnya dialah yang memandang, dialah yang mendengar. Bahasa ringannya, mendengarlah dengan sami'nya. Itu bahasanya tuh. Melihatlah dengan basirnya, hiduplah dengan hayatnya. Kalaulah kita melihat dengan basirnya, mendengar dengan sami'nya, berkata dengan kalamnya, itulah orang yang membawa diri Tuhan. Apa makna membawa diri Tuhan? Makna membawa diri Tuhan itu pada saat diri kita sudah hapus, maka ketika itulah diri Tuhan yang ada. Kalau diri Tuhan yang ada, Dia yang melihat, Dia yang bergerak, Dia yang diam, Dia segala-galanya itu. Namun sempurnanya Dia segala-galanya itu yang disebut namanya insan. Maka matinya Bapak Ibu tidak akan dihisap di situ, tidak akan ditanya. Kenapa tidak dihisap? Kenapa tidak ditanya? Karena Allah sudah katakan, siapa yang datang membawa diriku, itu adalah urusanku. Tidak akan aku tanya tuh. Tidak aku hisap itu. Tak mungkin Allah akan menghisap dan menanya akan dirinya sendiri. Karena dirinya semata-mata yang ada. Bawalah diri Allah itu kemana-mana sampai habisnya usia umur ini. Jangan ada kesadaran dan keakuan diri kita ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada lagi kesadaran diri, berarti yang ada kesadaran siapa? Yang ada itu hanyalah kesadaran Allah. Allah lah yang sadar bahwa dirinya itu adalah Tuhan, namanya Allah. Innani anallah la ilaha illah ana. Maka jagalah diri Tuhan itu. Kalaulah diri Tuhan itu telah nyata, yang disebut namanya insan, jagalah diri ini. Menjaga diri sudah sama menjaga diri Tuhan. Sayang kepada diri sudah sama sayang kepada Tuhan. Zolim kepada diri sudah sama zolim kepada Tuhan. Berbuat jahat pada diri sudah sama berbuat jahat kepada Tuhan. Kenapa? Karena diri kita ini wujud nyatanya diri Tuhan itu. Disitulah maknanya, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, sama artinya berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik pada diri sendiri, sama artinya berbuat baik kepada Allah. Karena Allah itulah wujud nyatanya diri sendiri ini. Berbuat jahat kepada saudara kita, sama artinya kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Berbuat jahat pada diri sendiri, sama artinya berbuat jahat kepada Allah. Karena Allah itulah wujud diri sendiri ini. Itulah maknanya, peliharalah Allah, jagalah Allah. Allah pasti pelihara dan jaga akan diri kita. Kalau Ustaz menggunakan bahasa jagalah Allah, peliharalah Allah, apakah Allah itu lemah? Tidak. Itu maksudnya. Sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada dan yang wujud itu hanya Allah. Disitulah maksudnya. Jangan sampai terpandang ada diri yang lain selain Allah. Itulah makna jaga itu. Jangan bergesernya hati. Jangan berpalingnya itikad diri. Kalau bergesernya pandangan hati, bergesernya itikad hati, berarti kita tidak mampu menjaga akan rahasia Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri itu.
Ada paham kita Bapak Ibu, udah kenal kita bahwa Allah yang kita cari selama ini itu adalah diri sendiri. Maka disitulah Nabi memberi suatu kunci supaya tidak muncul namanya fitnah. Supaya nanti orang jangan menuduh Bapak Ibu mengaku Tuhan. Supaya orang tidak menuduh kita ini mengaku Tuhan atau menjadi Tuhan. Maka apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Wa man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah. Wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah kenal Allah, memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang hayat, Allah cuma yang sama basar, Allah cuma yang kalam, ilmu kuda iradat dan hayat. Fahuwallah, maka yang wujud itu memang Allah lah tuh. Yang hayat itu memang Allah. Yang sama basar kalam itu adalah Allah. Kalau Allah yang benar-benar wujud, yang hayat itu, kala lisanahu, ketika itulah keluar lidah tadi itu. Jangan diuraikan juga lagi, jangan disebut-sebut juga lagi Allah tuh. Artinya, jangan dikatakan Allah itu adalah kita, jangan disebut kita itu adalah Allah. Maksudnya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Rahasiakan diri Allah pada diri masing-masing. Allah katakanlah Allah, manusia katakanlah manusia. Walaupun pandangan zahir adalah manusia, namun pandangan hati adalah Allah. Itulah kita bungkus isi itu dengan kulit. Kalau kita ingin tahu isinya, buka kulitnya. Inilah orang yang pandai membaca tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Bahwa di balik kulit ada isi. Zahirnya manusia, batinnya itu adalah Allah. Udah. Ini pahamnya. Supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu. Maka pandangan zahir nampak manusianya, pandangan batin tampak Allahnya. Begitu cara menyikapinya. Supaya kita tidak tertipu memandang bentuk dan rupa. Contoh lain Bapak Ibu. Kalau nasi, ya, kalau beras sudah jadi lontong Bapak Ibu, jangan dicari juga beras itu. Karena dia sudah nyata pada Kalaulah beras itu sudah nyata pada lontong, maka lontong tak boleh mengatakan dirinya beras. Paham Bapak Ibu tuh? Kalaulah beras itu sudah nyata pada lontong, maka lontong tak boleh mengatakan dirinya beras. Beras katakanlah beras, lontong katakanlah lontong. Itu arif dan bijaknya. Namun, walaupun kita katakan adalah lontong, sebenarnya lontong yang kita katakan itu wujud nyatanya beras itu. Itu yang sebenarnya. Kalau beras sudah jadi nasi, nasi tidak boleh mengatakan dirinya beras. Paham itu? Oleh karena itu, rahasiakanlah wujud beras itu pada nasi. Walaupun nasi tidak kita sebut namanya dengan beras, tapi hati Bapak Ibu sudah mampu memandang bahwa nasi itu tiada lain, itulah wujud nyatanya beras itu. Kalau kita sudah mengenal Allah, bahwa diri inilah wujud nyatanya diri Allah, maka sembunyikan, rahasiakanlah wujud Allah itu pada insan. Walaupun kita sembunyikan, kita rahasiakan diri Allah itu pada insan, namun Bapak Ibu udah paham bahwa insan itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa Allah itu. Begitu arifnya kita tuh. Tidak jatuh kita kepada kesyirikan lagi. Makanya orang yang ma'rifat, yang sudah benar-benar ma'rifat dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan pengakuan dirinya. Kala lisanu, jaga kalam ini, hati-hati. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah benar-benar beriman kepada Allah, maksudnya siapa yang telah benar-benar mengenal, berjumpa dan menyaksikan Allah, maka hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak bisa hendaklah diam. Sebab apa? Katanya itu adalah kata kodim itu kata kun itu adalah kata jadi.
Hati-hati kita. Ada namanya kasab lisan, ada namanya kasab penglihatan, ada namanya kasab pendengaran, ada namanya kasab hati. Kalau kita bilang jatuh, itu terjadi itu. Tinggal menjalani aja tuh. Misalnya cucu bapak ibu main lilin. Jangan nanti terbakar. Betul-betul terbakar itu. Kenapa terbakar itu udah kodim. Dia tinggal menjalani terbakar. Jangan main pisau, nanti luka. Luka menjalani aja tuh, karena dia dah zahirkan. Inilah pesan Rasul. Berkatalah yang baik. Makanya ketika kita berkata yang baik, setiap kata yang baik itu adalah kodim. Itulah kun. Ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak dan menantu kita kepada hal yang baik, maka setiap ajakan itu adalah kata kodim. Kata kodim itu adalah kata kun itu adalah kata jadi di situ. Ini rahasianya. Sehingga orang yang mengenal Allah, orang yang sudah ma'rifatullah itu orangnya selalu baik. Karena dia menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya menjadi rahmatan fil alamin? Karena yang terpandang itu Allah. Jadi orang ma'rifat tak terpandang lagi namanya makhluk. Yang terpandang itu Allah nyata pada makhluk. Tapi orang yang duduk di makom syariat tak terpandang baginya Allah. Yang terpandang itu hanya makhluk. Makhluk ya makhluk, Allah ya Allah. Ya. Padahal dia nggak sadar bahwa makhluk itulah nyatanya Allah. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur Muhammad itu yang jadi Nur Muhammad. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Subhanalladzi khalaqal asya' fahuwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang nyata pada sesuatu itu. Maha suci Allah, ya, dari segala sesuatu, padahal yang menciptakan segala sesuatu itu, itulah dia sebenar-benarnya. Ini bahasa kias saja. Makanya Ustaz katakan, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan insan itu jadi insan, yaitu Allah lah. Maka Allah sudah bertajalli, namanya Muhammad, namanya Adam, namanya insan, namanya alam, dan namanya sesuatu. Karena tidak ada di yang lain selain daripada Allah. Makanya tauhid yang Ustaz ajarkan ini adalah tauhid murni. Tauhid murni itu memang tidak terpandang lagi yang lain selain daripada Allah. Tetapi Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu mengaku Tuhan. Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu menjadi Tuhan. Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu merampok hak Tuhan. Yang Ustaz suruh Bapak Ibu kenali Allah. Allah lah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri. Dan sadarilah bahwa diri kita tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Jadi kita belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu ma'rifat bukan mengaku-ngaku Allah, apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Tidak ada pengakuan Bapak Ibu. Disitulah letaknya. Orang makrifat itu diam. Kan ada orang mengatakan tuh, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk dan Allah tidak berupa. Ketika dia berkata seperti itu, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Berarti dalam pikiran dan hatinya telah ada dua wujud. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada Allah, ada sesuatu. Padahal sesuatu tidak pernah ada. Kalau sesuatu itu ada, maka sesuatu itulah bentuk lain daripada rupa diri Allah tuh. Itu maksudnya. Sekalian alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah sebenarnya dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Maka disebutlah alam ini rahasia Allah. Kenapa disebut alam ini rahasia Allah? Karena alam inilah disebut cermin Allah, tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Namun kesempurnaan rahasia Allah pada alam, sempurnalah sebutannya pada insan. Insan itulah nama ke-100 daripada rahasia diri Allah itu.
Nah, kalau Bapak Ibu payah mencari nama Allah yang ke-100, nama yang ke-100 itu yang disebut namanya insan. Sekarang insan itu nama Allah yang ke-100 daripada rahasia Tuhan. Bernama dia Daniel. Daniel itulah nama ke-101 daripada rahasia Allah yang nyata pada insan. Makanya kalau iblis tahu dia akan rahasia dirinya, pensiun dini itu dah. Iya pensiun, dia nggak mau jadi iblis lagi itu. Ya, kenapa? Karena dia tahu siapa rahasia dirinya yang sebenarnya. Beginilah cara kita memahami supaya kita sadar sesadar-sadarnya. Rupanya kita ini nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau kita ini nggak pernah ada, yang ada hanya Allah, siapa diri kita ini? Diri kita nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Yakini itu Bapak Ibu. Ya, Ustadz tidak bisa memberi Bapak Ibu keyakinan, karena keyakinan itu adalah anugerah Allah. Ustadz hanya menghantarkan ilmunya. Ya, yang memberi paham itu adalah Allah. Makanya Allah bilang, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hatimu cinta dengan keimanan, lalu Allah pula lah yang menghidupkan dan menanamkan keimanan itu selalu hadir, tersimpan dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Rupanya kita kenal Allah karena Allah, Bapak Ibu. Kita bisa kenal Allah itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa kenal Allah. Ya, disitulah Nabi mengatakan, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Allah, aku bisa melihat Allah, aku bisa bertatap wajah dengan Allah, itu karena Allah. Makna yang sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa mengenal Tuhan. Walaupun kita habiskan usia umur kita untuk mencari Tuhan, kalau Allah tidak pingin, Allah tidak nondak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka sia-sialah perjalanan pencarian kita menemui Tuhan itu. Itulah maksudnya pamayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, beruntunglah dia. Siapa yang aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, maka dialah termasuk orang pilihan. Jadi Allah sebenarnya yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Rupanya Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang pilihan nih. Orang pilihan. Bukti orang pilihan, Allah tarik rohani Bapak Ibu untuk bisa hadir di sini. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah akan memilih orang-orang yang dia pilih untuk sebagai kekasihnya. Itu rahasianya. Maka Allah ingin mencari siapa kekasihnya yang pantas dan layak untuk dijadikan sebagai walinya, yang pantas menjadi kekasihnya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah itu wajar, itu biasa. Tapi sangat luar biasa apabila Allah memilih kita untuk diangkat dan dijadikannya sebagai wali dan kekasihnya, Bapak Ibu. Bahasa kiasnya, kalau pisau mencari sarung biasa tuh, tapi kalau sarung yang mencari pisau, itu yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah itu biasa, tapi kalau Allah memilih kita untuk menjadi hamba dan kekasihnya, itu sangat luar biasa. Ini yang Ustaz bilang tadi, bahwa Bapak Ibu ini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah bukakan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Disinilah hidup kita itu senantiasa menjadi rahmatan bil alamin dan rahmatan lil alamin. Mati nanti Bapak Ibu, mati kita tidak akan membangkai dia. Bagaimana memahaminya? Makanya Allah sudah katakan, hal yastawi lazina wal lazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak Bapak Ibu? Samakah orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Samakah orang yang mengenal diri dengan tidak mengenal diri? Tidak sama. Kalau tidak sama, maka matinya orang makrifat tidak akan pernah sama dengan matinya orang tidak makrifat. Kalau sama aja, orang makrifat matinya membangkai, orang tidak makrifat matinya membangkai, tidak ada gunanya kita belajar ilmu ini. Lihat pemahamannya. Ya. Syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Kalau orang itu duduk pada makom syariat,
Kalau dia mati, matinya itu membangkai, membusuk Bapak Ibu. Ya, ini yang selalu dipahaminya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ayatnya benar tuh. Tapi yang lucunya, datang daripada Allah benar, kembalinya kepada tanah. Itu tuh hancur di situ. Ya, letak hancurnya, dia kembalinya ke tanah, itu membangkai itu. Bagaimana matinya orang tarikat? Orang tarikat itu matinya tidak membangkai, cuma menyusut, mengering badannya, tapi tidak jadi jenglot dia. Kayak ikan salai itu, ikan pala itu, menyusut, mengering. Ya, mengecil badannya, tapi tidak jadi jenglot dia. Kalau orang hakikat matinya itu tidak membusuk dan tidak mengering, tapi itu adalah utuh dan harum, lunak badannya. Harum Bapak Ibu, utuh dia. Utuh, tidak membusuk, tidak membangkai, dan tidak mengering dia. Kain-kain kafannya pun tidak hancur dia. Kalau orang makrifat matinya ibarat burung di dalam sangkar. Burungnya lepas, sangkarnya pun lesap, yaitu lenyap. Ya. Namun Bapak Ibu tidak boleh menyenter-nyenter ke dalam diri. Apabila Bapak Ibu menyenter-nyenter ke dalam diri, disitulah letaknya hijabnya orang marifat. Ya, aku nanti matinya aku seperti burung di dalam sangkar, lenyap. Itu udah ada diri itu. Aku mati nanti bagaimana harum, ya utuh, juga ada diri itu, tipu daya tuh. Makanya di dalam hal mengaji ini, jangan ada niat di dalam niat, ikhlas sajalah. Bagaimana kita bisa selamat pulang dan kembali, itu aja ilmunya. Kalau ini kan cuma metoda. Akan tetapi, apapun yang terjadi itu kehendak dan maunya Allah. Sebab apa? Sebelum berpisah ruh dengan jasad, Bapak Ibu udah lenyap. Buktinya lenyap, tidak lagi terpandang sama Allah bahwa Bapak Ibu itu yang melihat dan mendengar. Belum Bapak Ibu mati, Bapak Ibu udah lenyap. Belum Bapak Ibu mati, Bapak Ibu itu udah hapus. Makanya selalu dihantarkan orang tua kita. Anak-anak tak boleh belajar ilmu ma'rifat, tak boleh belajar ilmu tauhid, cepat matinya. Benar atau salah tuh? Benar Bapak Ibu. Kalau orang sudah mengenal Allah, Allah yang hidup, maka disitulah dia sadar bahwa dirinya itu mati. Kalau dia sudah mengenal Allah, Allah yang melihat dan Allah yang mendengar, disitulah dia sadar bahwa dia itu adalah buta dan tuli. Itu maksudnya. Belajar malam hari ini, besok pagi bodoh. Belajar pagi ini, besok pagi buta. Belajar malam ini, besok pagi tuli. Karena memang kita ini bodoh, kita tidak ada, kita ini buta dan tuli. Yang pandai itu Allah, yang ada itu hanya Allah Bapak Ibu. Itu yang disadari sesadar-sadarnya. Maka puncak kesadaran itulah yang disebut namanya maqam sidratul muntaha. Kesadaran yang tertinggi atau puncak kesadaran atau puncak penghabisan, itu Allah saja lagi di situ. Jagalah itu pada saat detik-detik ajal itu datang kepada diri kita. Aku Allah, diriku tiada. Apa maksudnya aku Allah, diriku tiada? Bukan kita yang mengatakan Allah itu, tapi Allah lah yang mengatakan aku Allah, diriku tiada. Innani anallah la ilaha illah ana. Akulah Allah, tidak ada yang wujud melainkan wujudnya aku semata-mata. Selain aku tidak pernah ada. Bukan kita yang mengaku Allah Bapak Ibu. Allah yang mengatakan dirinya Allah, bukan kita. Tapi kitanya kita nggak pernah ada. Kalau kitanya kita tidak pernah ada, kapan pula kita ngaku-ngaku Allah? Itu mesti dipahami. Jadi bukan kitanya, tapi Allahnya di situ Bapak Ibu memahami ini. Inilah kesempurnaan itu. Memahami tentang rahasia sejati diri kita ini. Supaya kita selamat dunia, selamat pula akhiratnya kita itu. Jadi rahmatanlah kita lagi dalam hidup ini.
Nampak buktinya orang mengaji dengan tidak mengaji. Sebelum Bapak Ibu mengaji, lihat bagaimana. Setelah mengaji, lihat bagaimana pula hasilnya. Di situ memahaminya Bapak Ibu. Ya. Karena orang mengaji itu pasti ada perubahan pada dirinya. Tidak ada yang tidak ada perubahannya, perubahan pada dirinya. Inilah rahasia-rahasia yang usah antarkan kepada diri Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu sudah mengenali Allah yang menjadi rahasia sejati diri Bapak Ibu, maka amal ibadah Bapak Ibu itulah yang disebut namanya amal daimun, amal yang berkekalan, amal yang berkesinambungan. Inilah yang disebut namanya amal daim yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, zahir dan batin itu. Maka setiap gerak mengandung nilai kebaikan, setiap diam mengandung nilai kebaikan, karena yang bergerak dan diam itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dan mengerti Bapak Ibu, karena aku pun udah panik aku udah panik aku. Jadi kalau panik tinggal istirahat saja lagi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kita anugerah kepahaman untuk memahami siapa diri kita yang sebenar-benarnya, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya. Kalau memang asal kita Tuhan, tetap pulang dan kembalinya jadi Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.